Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fi dharain amin. Babun fil ariyah ay hadza babun. Hadza utawi iki ku babun bab fil ariyati dalam makan ariyah, tapi hadzanya dibuang. Karena mubtada mahdzuf, diambil khobarnya saja. Makanya utawi iki kubab. Bab menerangkan ariyah pinjam meminjam. Bitasdidil ya'i wa takhfifiha wa hiya ismun lima yu'aru walil aqdi al mutadamminu li ibaqatil intifa bima yaqilu al intifa'u bihi. Apa yang dinamakan ariyah? Ariyah itu adalah suatu akad. Berarti kalau akad itu berarti ada dua orang. Ada mujib, orang ijab, ada makbul, ada orang yang berkobul. Kalau akad itu dua orang. Akad yang mengandung al-mutadamminu li ibahatil intifa, untuk membolehkan manfaat. Pinjam meminjam itu yang dibolehkan adalah manfaat, yang diambil manfaatnya, bukan bendanya. Ya kan? Orang pinjam motor, apakah motornya buat peminjam? Tidak. Yang diambil manfaat dari motor tersebut. Ya, beda dengan jual beli. Kalau jual beli, yang dimiliki adalah bendanya. Kalau pinjam meminjam, enggak, bendanya tetap menjadi milik yang punya. Kalau hibah, hadiah, itunya. Oh ini ya. Kalau hibah, hadiah yang diberikan pindah kepemilikan itu bendanya. Kalau pinjam meminjam enggak, manfaatnya. Pinjam motor berarti manfaat dari motor yang diambil. Bima yaqilu al-intifa'u bihi ma'abaqoi ainihi. Ma'abaqoi ainihi, harus tetap bendanya, nggak boleh berubah. Gitu kan? Pinjem motor dikembalikan harus seperti itu. Bensinnya full, balik kudu full lagi. Berapa aja? Tank penyok. Ya banget tarik tanknya penyok. Orang pinjam motor, ketika dipinjam bensinnya penuh, balik harus penuh. Nah itu, pokoknya ma'abaqoi ainihi, harus tetap keadaannya. Lamun beli arti isi bensinnya ngomong, saya pinjam motormu sekaligus minta bensinnya. Barang kula kadang beli kula gak pak, makan istighfar sih akeh. Bahkan di kantor, Kang Umar nyili motor beli kelingan ngomong jaluk bensinnya mah. Ya usahain. Harusnya jaluk bensinnya. Karena dosa pak, dihitung. Berarti Anda sudah mencuri bensin di situ. Ma'abaqoi ainihi, harus tetap utuh seperti sedia kala. Nyili sendal aja sampai megar sendale. Zaman pegot. Tong boro pegot megar gak boleh. Pas. Selagi punya jangan pinjam aja.
Iya. Dapat penggolongan dosa pun. Ma'aba ko ini liyarudduhu min arin, gitu kan. Harus dikembalikan nanti. Wes, wahia, kita masuk pada hukum. Hukum pinjam meminjam yang asal itu mustahabah, sunnah. Awas kalau ada orang meminjam sesuatu dari kita, kitanya ada, berikan. Sunnah, dapat pahala. Karena termasuk ta'awun. Pinjam meminjam ini dasarnya ta'awun, tolong menolong. Maka sunnah, ada orang butuh banget apa yang ada pada diri kita, dia pinjam, kita berikan. Sunnah. Kemudian waqad tajibu, bahkan bisa menjadi wajib. Meminjamkan sesuatu pada orang bisa hukumnya wajib. Lamun kita beli nyilihi dosa. Apa contoh? Meminjamkan baju, pakaian, sarung atau apapun untuk orang yang akan mengerjakan sholat. Wajib tuh. Ada uang teka Pak Jolik, nyili sarung kita harap sholat. Nyili tuh kok. Awas. Lamun mengkonon dosa tanggung dewek wajib. Atau nyili kendaraan ning wong arep mangkat rumah sakit karena sakit darurat. Wajib, barang anu wajib hukumnya. Mana? Anak uang wis lemah lah. Wis butuh banget pertolongan. Sudah darurat dalam fikih itu nyawa taruhannya. Tolong jangan terahkan. Tolong ikalakine kita tolong. Wis bleling-eling wis 2 jam. Pengen mau rumah sakit. Tolong nyili mobilnya sisan supirana. Sebensin. Jadi baru-baru pengen dong. Tapi awas, patokannya darurat ya. Bakal beli darurat kita boleh menolak karena sunnah. Misalkan harus rumah sakit tapi wongnya cuma check up biasa. Oh darurat itu. Wajib. Bakal beli bongkar apa 2 mobil. Nah itu wajib tuh karena darurat keadaan, lahiran darurat. Tapi sekedar check up biasa, kontrol biasa, apa maning cuma nyili mobil liar mende jalan-jalan. Boleh menolak itu. Tapi bisa juga hukumnya meminjamkan sesuatu itu menjadi haram. Ketika kita tahu akan digunakan untuk maksiat. Jadi nyari mobil kanggo apa? Harapan nonton konser. Boleh itu. Atau kita nih cuma 2 gitar. Kita gitar di blok dinggo. Anak wong nyilincang gak nyili gitar aja. Termasuk nyewa kaken tenda untuk acara maksiat. Organ, sandiwara. Panen ya. Organ sandiwara. Misal wong duwe usaha tenda. Tenda.
booking tenda ya, kamu apa? Organ. Awas kok. Oleh duit tapi berdosa. Barano toli ditolak khusus sewa organ untuk pengajian. Oh ya kira Ya beli payuningan. Iya Pak Haji. Awas, meminjamkan sesuatu untuk maksiat gak boleh. Nyili motor arep mending arepan tuku anggur. Boleh kok. Nyili motore arep mending arep kanggo sanja. Kanggo demenan. Boleh. Arep nyili motor arep mending arep nonton organ, wis aja. Meminjamkan sesuatu untuk maksiat gak boleh. Wes, jadi ada 3 hukum sunnah, wajib, haram dalam meminjamkan sesuatu. Kemudian soka min dzitabarru'in. Aria itu sah dari orang yang memiliki hak tabarru. Tabarru itu berarti orang yang boleh melakukan tasarruf. Siapa? Baligh berakal. Maka anak yang belum baligh gak boleh meminjamkan sesuatu. Hati-hati dua anak bocah cilik, ya kan, durung baligh. Kita tuku dolanan. Di sini tuku dolanan ki dinyakakan nih anak nang ki dolanan kanggo sira. Berarti deke anakku. Paham ya? Wis dulu deke kita sebagai orang tua. Wis jadi milik anak. Anaknya mau dolanan karo batur disilihaken ning batur dolanane, dosa wong tuane. Karena durung oli tabaru nggak boleh. Atau bocah disilih ditokan sepede masih cilik. Dolanan karo batur, disilih nang batur sepedene. Orang yang belum baligh nggak boleh meminjamkan benda miliknya. Apalagi memberikan, awas. Klambi durung wis beli komod dinyakaken ning tangga ora kah? Iya. Bocah cilik kah kambine wis beli komod. Iya, dengan kenang. Iya, itu nggak boleh tuh. Awas. Kecuali ketika kita tuku tidak diniatkan untuk anak, tetap deke kita. Anak mah nganggo. Ya burung mau ya. Kok naik kanggo anak ya. Ada beli wong tuku kanggo anak, beli kanggo anak ada. Motor. Pripun Mas? Yang gue ini aktif. Nah, ya itu. Ya untung apa kis balik. Justru cilik itu gemono. Ada, awas ke. Ribet maning baya. Saya mainnya saya ribet ilmu. Tuh, gak boleh, awas. Barang kan bocah bakal dolanan gampang ora. Sok bocah ditokokaken pensil warna, kinca, kinang kanggo ira. Sekolah. Bature nyili beli. Nah, sekian mah aja kanggo wis tuku-tuku bae aja di kanggo ira ge aja. Aja ayah belikan untukmu nak. Ya ngomong kono nih. Apa bega? Termasuk tidak termasuk ahli tabarruk, nggak boleh menggunakan harta itu min jihatil am, kayak milik lembaga.
milik yayasan, milik pondok, milik masjid, itu nggak boleh dipinjam. Aja sekali-kali minjem milik barang milik masjid, Ya pernah. Enggak. Bayar tapi. sewa boleh, Iya. nyili jangan. Iya. Dari orangnya udah komite aja di separuh baik. Separuh bukan harga bukan Gak boleh, harus sesuai umum. yang beli. Wah, Bayar di mana, Je? Benar ratus satu. jadi gak boleh. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi apapun benda milik yayasan, milik masjid, milik pondok, milik organisasi, gak boleh dipinjamkan. Misalkan NU duwe ambulan, ya kan? Itu gak boleh dipinjamkan tuh, harus sewa. Atau masjid duwe Anda, Ini sering ada mau kudu copot-copot kan. harus Anda gini mah. Cilik aku bener gendeng Anda masjid boleh sewa, dan sewa ada syaratnya, bayarnya di muka. Sampai hilang mah. Ada sih kira enggak? Dosa baris. Wis kayak kancing bedug banget. Iya, harus bisa. Harus diburu nembak kalau mati segitu. Ya, bilang bingung ke sana. Kayak lagi. Jadi ketika nyewa barang bukan milik perorangan ya, milik masjid, milik organisasi yayasan, ketika nyewa hari nyilis jelas boleh. Ketika nyewa, pertama harus bayar di muka, kedua harganya harus standar, malah lebih bagus diluwihi. Makanya pengurus masjid kudu medit ke, awas. Barang anggapnya nggak bersama kan. Aduh. Iya, Dan mulai ke patungan kudu masjid umat. Aduh, iki kudu penting ke ada muhadharatul am, kuliah umum untuk pengurus masjid. Penting. menciptakan tenda kan. Tenda jewok separuh baik. Boleh. Harus sama minimal harga umum, bahkan lebih bagus diluwihi. Awas tuh. Sekarang harga orang buat nyewa di masjid. Wah, Makanya nyewa di umum baik harus repot. Kumbang alam. ngalap dewek ya. Iya. Itu Pak Haji. Jadi dan harus di muka. Begitu misalnya ke penanggung jawabnya, misalnya fulan saya sewa tenda masjid pira umumnya 400 cek 1 juta ke di muka. Jangan itu di kawasan itu kapan bayarin ngarep paling kempur. Nah itu barang anu. Jadi harus dibayar di muka dan nggak boleh lebih rendah harganya. Itu barang bayarnya bisa perangkat tiga. Belum kau dia bayarnya mana? Padu taruh bening amplop ya. Kayak orang yang butuh mendai ya kan misalnya bayar ngarep juga. Bayar ning guri di amplopi bisa isinya 50.000. 100. Awas hati-hati ki. Pengurus masjid harus paham harusnya ngaji. Ya, berhadapan langsung dengan masyarakat, nanti yang ada hari ini sebagai bapak aja sudah percaya Pak ya. Itu hukum gitu masyarakat. Termasuk diterapkan Ah. meskipun arti Pada kalau milik masjid mah dunia Pak. kudu nyewa. Iya. Kalau memang itu milik masjid, kudunya. Ya porsi kan. Iya. Ada yang meninggal kan pasti dibawa. Jadi ngarep bayar dikit.
Ya, berarti ya maksudnya untuk menyampaikan awalnya tuh. Iya. Mang, bayar dikit Mang. Ini baru orang Pak. Nah, Dibalangkan kursi. Wajib ya gauga di rakyat tuh. Arung jauh mana tangga kok. Barang habis mencintai kok di depan di apa gampang ini ya tak. Paling ngomong mau yang di. iya. Ken Pak, Itu bae aja. untungnya Pak Joli kayak wis ngaji kan ke. Lamun kokon bayar ning arep bakal sewot kayak. Beli. Beli lah bukan komitek ya pondoknya itu 10 tahun bah. Hai. Ngerti orang. Nah itu, baik kita lanjut. Berarti apa namanya? Nanti ada kita bahas lagi. Suami ditabaruin dari yang sama dengan anak kecil tadi, orang gila, lembaga, kemudian masjid, itu sama hukumnya statusnya seperti anak kecil, bukan ahliyatut tabarruk. Udah paham malam kian ya? Ya artu ainin ghair musta'aratin lintifa'in ma'abaqinihi mamlukin, manfaatnya itu bisa dimiliki. Dalikal intifa walau biwasiatin wa ijaratin awaqfin. Nah, ini contoh begini. Kita nyewa motor, misal Kang Hanafi nyewa motor. Rental lah. 1 kali 24 jam. Ketika motor posisi ning Kang Hanafi, ana wong nyili. Kang Hanafi oleh nyili motore kanggo meng pasar. Nah, itu boleh. Kang Hanafi meminjamkan barang sewaan, itu boleh. Jelas ya? Kalau yang nggak boleh itu barang minjam dipinjamkan lagi, itu nggak boleh. Milik kita yang motor. Ya, Terus disilakan mana? disilakan maning. Hilang bisa. Wah. Melangnya. Waduh, ya murokab kalau hilang mah, bertumpuk-tumpuk. Tonghor sampai hilang. Disilakan baga boleh. Apa maning dihilangaken? Bajolik nyili motor ning tangga. Nang Paji motor oleh nyili disiliakan, itu nggak boleh. Awas tuh, meminjamkan barang pinjaman tidak boleh hukumnya. Gade sekarang. Pripun? Motornya gade. Kemudian Di nggak boleh. Kalau gade nggak boleh. Terus kita harus bahas kalau bab gade harus dijaga, dirawat, dipanasi. Jadi kok suratan modal diperpanjang. Diperpanjang. Orang biar menyewa. Biar gade. Ribet kayak orang mau. Ribet tuku baik. Tapi bagus tuku surat-suratnya disimpan sih bener. Atau sampai murah surat-surat ke. Dan harus ada ijab kabul dari dua belah pihak, terserah. Misalkan dari peminjam, saya pinjam motormu ya, silakan, boleh. Atau dari pihak pemilik, saya pinjamkan motor buat kamu, silakan, itu boleh. Dari dua belah pihak. Waduh, wonget sing yani rabine itu butuh pembahasan. Misal mengenen nyili motor kalau dibelinya setelah menikah berarti harta bersama tuh.
Pak Haji Olik tuku motor. Iya. Setahun. Payah kan rasanya. Pak Haji Olik tuku motor kisah bisa kawin tak sedurunge. Yakin masuk bisa balik. Ya wis bisa. Berarti milik bersama tuh. Berarti harus izinnya 2 orang berarti. Yang tengah ditur. Nah. Kurang nilainya kominfo. Gak boleh. Harus wong wadon setuju, Pak Haji Olik juga setuju. Wong wadon masih setuju, boleh. Jadi wong anak gitu los pengen jadi kuncinya. Nah, gak boleh. Kecuali tukunnya sebelum nikah, Pak Haji. Yang utamanya kira sedikit mobil so bisa kawin dan ribut-ribut teman itu. Pasti memang kan ngomongnya. Ini banyak banget. Cepet ini waktu. Lalu sebelum nikah nih kalau Mutlak deke ke Hanafi. Berarti izinnya cukup dari Hanafi saja. Si pembeli. Si pembeli. cukup sekali. Ya. Dipahami dulu ya. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian Qayyada Ibnu Rif'ah sahaha minal mauquf alaihi bima idza kana nadhiron. Nah, Ibnu Rif'ah memberikan pendapat barang wakaf asal bukan untuk masjid, wakaf perorangan ya, boleh dipinjamkan asal wakaf perorangan. Contoh, Pak Haji Olik, saya wakafkan motor ini untuk Anda berangkat ke masjid. Gampangnya mah dari inventaris. Ya. Tapi khusus untuk Haji Olik, inventarisnya Pak Haji Olik untuk ke masjid. Boleh nggak dipinjemin? Boleh. Jadi barang inventaris boleh nggak dipinjemin? Boleh. Contoh. Tapi beda ya, awas nanti kita akan masuk inventaris kantor, beda lagi. Ya, beda nih. Kalau tadi saya inventaris untuk Pak Haji Olik perorangan nih. Bukan plat merah ya. Itu boleh dipinjamkan. Tapi kalau kendaraan plat merah itu hanya ketika negara memberikan mobil plat merah kepada misalkan anggota dewan, kepada bupati, pada camat, pada kuwu, tergantung akadnya. Kalau pemerintah sebagai pemberi kendaraan ngomongnya begini dalam suratnya, mobil ini hanya diperuntukkan untuk keperluan dinas. Tapi secara undang-undang itu sudah ada. Undang-undangnya sudah rilis bahwa kendaraan baik mobil atau motor yang plat merah hanya boleh digunakan peruntukannya untuk keperluan dinas. Maka nggak boleh buat jalan-jalan. Ya kan di YouTube tuh diganti plat merah kalau akhirnya aku jalan-jalan. Isinya. Itu secara hukum negara melanggar, secara agama berdosa. Awas tuh. Motor plat merah digunakan kanggo belanja mang pasar. Dosa. Ya barang sabar bom kakak orang. Untung Blisida dari pegawai kecamatan ya. Lah Blisida mau di bagian plat merah. Awas tuh. Pulangnya kan nggak boleh buat mudik, kan nggak boleh. Jangankan buat mudik, ke pasar pun nggak boleh tuh. Gunakan untuk ngantor, untuk kerja, dah itu aja. Wes, baik.
Wa yajibu ala musta'ir domanu qimatihi yauma talafin. Wajib bagi peminjam untuk mengganti barang pinjaman ketika rusak sesuai harga pas rusake. Regane ki pas rusake. Misal Pak Jolik nyili motor nih dulur. Nyili motor ya setahun. Boleh, silakan. Jari dulur sampai nyili tang rampok. Tapi sedulurnya ki legowo pisan. Sok di setahun. Oleh setahun motornya rusak, ringsek, bleketak-ketak. Maka Pak Jolik sebagai peminjam wajib mengganti harga motor ketika rusak. Misal rusaknya tabrak mobil, bruet, ringsek, hancur berkeping-keping. Bukan harga ketika Pak Jolik tuku. Misal Honda Beat, ketika Pak Jolik tuku mah ning dealer regane 10 juta misal. Ketika dipinjam rusak, dicek di dealer harganya sudah 15. Maka yang harus dibayar 15 bukan 10. Yaumat talafin, hari rusaknya barang pinjaman itu. Standar anyar bukan? Ya, nggak mesti anyar, pokoknya ketika rusak motor kuun ku rega pira ning tokone. Jangan perlu sekonnya ya sekonnya tidak. Motor ga antaran pun bae. Nah, lamun saat rusak rega motor kun pira, ya boleh. Ya paling pengarangnya dengan Kian ki bakar mengkila-kila hukum. ayah ya orang ikut bekas orang ini udah motor ira dengan 6 juta masa mau lunas. Mana sudah kalpaan ini paling gampang. Ya, pada hari motor itu rusak. Lamun motore bagian rusak, di bagian rusak tahun karena motor di kandang baik berarti masih anyar Pak. Berarti gantinya sesuai harga itu. Iya. Doma nukimatihin yaumatalafin. Wes, kemudian far'un, cabangan. Satu cabang dulu. Karena banyak permasalahan-permasalahan. Law ikhtalafa fi anna talafa bil isti'mal al ma'dhuni fihi aw bi ghairi suddiqa al mu'ir kama qala Jalal al Bulkini li anal asla fil arya ad-daman hatta yusbitu sekatu. Jika rusaknya karena dipakai atas sesuatu yang sudah diizinkan gitu. Maksudnya begini, saudara Fulan meminjam motor, kemudian waya dibalekaken tenge penyok, tengkien ki jadi gujrut. Pengakuan peminjam reang mah lagi minjem ki wis penyok. Cari majikan beli. Nah ini mana yang benar? Siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi permasalahan begitu? Sering kan mengonon ya? Sering. Yang sering mana kecelakaan tabrakan. Kamu belok kan berbanding urusan. Semua penyok-penyok pengennya di bulan di rumah di mana kecelakaan karena tabrakan. Karena untuk dia apa nih? Pernah. Jadi sing rusak-rusak mau digaten nih seolah-olah gaten mana Pak ada sing membayarkan jual ke temen. Iya.
Mulane ora mau bakal kecelakaan kan. Anu jadi beres kabeh. Udah, wes rumah bukan apa mau orang gimana? Urusan yang rokakan itu bagus. Iya. Ribut. Luar biasa, barang wis dadi santri mah. Iya. Ya, dan itu terjadi Pak Haji ya. Jadi maka yang diambil yang mana ketika terjadi kayak maukah cekcok saling klaim, maka si peminjam diambil sumpahnya. Nah, sing nyilip ling aku kon sumpah. Demi Allah, saya ketika meminjam ini sudah penyok. Bakal wis sumpah, wis ku clear. Ya nang ngotot man maune ka bener. Wis cukup, nggak boleh diperpanjang, cukup mengambil sumpah dari Si peminjam. peminjam. Solusinya cuma itu. Biar nanti urusan dia dengan Allah akan ada bahaya dan azabnya sendiri. Mau Pak Haji Olik, kecuali Pak Haji Olik punya bukti, gitu kan? Ko potone waktu digawe sampean bener. Nah kalau ada bukti, ada saksi Pak Haji Olik yang dibenarkan. Kalau Pak Haji Olik nggak bisa menghadirkan bukti dan saksi, cukup diambil sumpah dari peminjam. Nah ya wes. Kalau sepion ke edes ini kalau warak edes kok. Sedangkan waya minjem maning darurat. Wajib. Beli. Wajib. Bisa wis sumpah belerang mah waya dang serong maning darurat. Membantu nang lahiran 16. Nah itu Pak Haji. Far'un wajaza likulin wal alam bisawab. Al-Fatihah. Oh, betul. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, karena Iya kan Allah ya kan saya nasyaratul mustaqim.